Jangan lupa klik subscribe and klik tanda loncengnya juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur pada Allah yang selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir dalam kajian ini, di dalam rumah majelis ini. Kajian malam hari ini adalah kajian parenting. Selawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, yang alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini insyaallah luar biasa sekali. Temanya pada malam hari ini wow keren. Tapi sebelum itu, bagi ayah bunda yang pada malam hari ini masih diberikan begitu banyak musibah, begitu banyak ujian, semoga Allah angkat dan Allah berikan hikmah. Dan apabila ada doa-doa yang belum dikabulkan, semoga Allah kabulkan pada malam hari ini. Amin. Kabul. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, pada malam hari ini tema kita adalah bahaya silent killer dalam pernikahan. Apa ya Kang silent killer itu gitu? Kayaknya ngeri gitu ngedengar bahasa silent killer. Ya, pembunuh diam-diam, pembunuh diam ya. Pembunuh berdarah dingin gitu kalau ya. Silent itu diam, killer itu pembunuh. Pembunuh diam-diam nih. Berarti ini pembunuh dalam ya, pembunuh berdarah dingin nih silent killer nih. Ya, mungkin gitu ya. Menurut pandangan kita, menurut pendapat kita. Tapi apa sih sebenarnya silent killer dalam pernikahan ini? Pernah enggak kita ngerasa atau jangan-jangan sedang saat ini kita alami? Sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, jangan-jangan di dalamnya kita terdapat silent killer dalam pernikahan kita, silent killer dalam rumah tangga kita. Apa itu Kang silent killer? Saya pernah baca, ini saya kutip dari Quranic Family Camp ya. Quranic Family Camp ini kata-katanya keren banget nih. Jadi apa? Satu kalimat yang saya petik. Silent killer tak terlihat namun perlahan membuat retak. Ini. Dia tidak terlihat, dia tidak sengaja kita tidak lakukan, tapi ada loh, terjadi loh dalam rumah tangga kita. Terjadi loh dalam pernikahan kita. Nih, bagi yang sudah nikah nih, atau yang belum nikah, pembelajaran buat yang belum nikah nih, atau yang sudah menikah nih, buat kita tahu jangan-jangan nih fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Coba kita lihat sepasang suami istri ini ya. Kalau lagi tidur berduaan, dia udah lagi jalan ngobrol gitu. Si suaminya megang handphone, si istrinya megang handphone. Cekikik, tawa-tawa, ya, dia baca pesan masuk dari handphone istri. Lelakinya juga cuek-cuek aja. Tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Dan itu adalah silent killer. Silent killer dalam pernikahan,
silent dalam rumah tangga. Nih kata-kata ini perlu kita garis bawahi. Kenapa? Silent killer tak terlihat namun perlahan membuat retak. Ini. Coba kita renungin ayah bunda. Coba kita renungin. Ada enggak kita ngerasa ya diam-diam atau apapun itu, iya ya, oh iya ya, gue lihat istri, suami sibuk gitu, ya tidak ada lagi ketika tidur itu ngobrol bareng, berdua bareng. Yang ada ketika naik ke atas tempat tidur, dia sibuk dengan handphone dan teman-temannya di sosial media. Si prianya juga, si suaminya juga sibuk dengan teman-teman nongkrongnya gitu. Jadi tidak ada lagi percakapan di antara mereka di kamar itu. Ketika mereka lelah, masing-masing lelah, mereka tertidur dan bangun pagi lagi ya, tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Ini adalah silent killer. Maka tema kita malam hari ini bahaya silent killer ini. Bahaya sekali silent killer ini dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Ya, nanti apa aja Kang? Ada. Nanti ada jenis silent killer. Ya, kita nyimak dulu. Ya, ini perlu kita garis bawahi kata-kata ini bahwa silent killer itu tak terlihat, namun perlahan membuat retak. Ya, nanti, Kang, bagaimana dengan yang selingkuh nanti? Ya, sabar dulu. Nanti kita kaji di sini insya Allah ya. Jadi sebagai prolog awal, ya, sebagai prolog awal ada beberapa kalimat yang mungkin bisa menyentuh kita untuk menyadari. Jangan-jangan selama ini kita sudah terombang-ambing, atau jangan-jangan selama ini kita nggak tahu, kita nggak paham. Kapan sih kita mendengar bahasa silent killer? Mungkin baru hanya kali ini yang ngedenger ya. Aneh kan? Ya kajian ini memang selalu menampilkan sesuatu hal yang baru ya. Karena saya nggak ingin ketika kita mengkaji kita nggak punya bekal gitu. Artinya apa? Ketika kita mengkaji sesuatu ilmu ya yang membuat kita paham dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, why not? Saya nggak ingin hanya sekedar mendengarkan audio saya ya lewat grup ini, kemudian dia tidak mempraktikkannya dalam kehidupan dan sehari-hari, kemudian dia di dalam grup ini tidak mendapatkan wasilah. Untuk apa? What for? Bahasa Inggrisnya. What for? Untuk apa gitu? Harusnya kita bermanfaat. Meskipun kalau dalam istilah ngaji japing ya, ngaji kuping, tapi tetap ilmu yang kita dapatkan harus apa? Diterapkan. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu berisi tentang hudalil muttaqin, petunjuk, dan dia harus apa? Harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena di dalam Al-Quran banyak kisah, banyak aturan, banyak larangan, karena guide, huda, petunjuk. Ya, ketika kita beli mesin, kulkas, kita beli motor, pasti kita dikasih buku panduannya. Kita dikasih buku guidebooknya, ada di situ keterangan. Nih, ketika rusak ini harus ganti ini. Nah, ketika iman kamu lemah kamu harus ini. Ini, ya. Jadi ini, ya. Sebagai prolog awal, ayah bunda, ya. Bahwa silent killer ini mungkin istilah asing atau jangan-jangan kita udah ngedenger gitu, cuman nggak tahu gitu, ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini, kajian kita malam hari ini mendapatkan pencerahan dan kita bisa praktekkan. Ya, kalau tidak bisa dipraktekkan kita paham lah ya silent killer. Gak taunya dia suami istri, emang saya lagi silent killer Kang. Ya, udah lama sebenarnya Kang. Kenapa? Udah lama Kang saya suami sama istri diam-diaman aja. Ya. Kenapa? Karena suaminya selingkuh misalnya kayak gitu. Jadi bersama sama kita bersama, tapi ya itulah Kang. Ketika retak ya, nah, silent killer. Kenapa? Pernikahan yang terlihat baik-baik saja dari luar ternyata bisa retak perlahan tanpa disadari. Ya. Kita anggap pernikahan kita terlihat baik-baik saja dari luar.
Orang hanya melihat dia bahagia amat itu, dianterin, dijemput gitu ya. Tapi kalian gak tahu, you only look what did you look. Kamu hanya melihat, but you didn't feel, tapi kamu gak ngerasa gitu. Ya. Tanpa disadari, pernikahan yang terlihat baik-baik saja dari luar ternyata apa? Bisa letak perlahan tanpa disadari. Bukan hanya karena perselingkuhan, no. Bukan juga karena masalah besar, dia ribut dengan orang tuanya, ikut campur, akhirnya apa? No. Suaminya berselingkuh, istrinya berselingkuh. Bukan itu yang menjadi silent killer. Bahkan perselingkuhan ini lebih bahaya, silent killer ini lebih bahaya dari perselingkuhan. Karena bisa retaknya pernikahan seorang, pernikahan suami istri. Akibat silent killer ini. Tadi di awal kita kembalikan, silent killer itu tidak terlihat namun perlahan membuat retak. Ayah bunda, jadi bukan karena perselingkuhan dan juga bukan karena problem besar dalam rumah tangga, orang tua ikut campur dan lain sebagainya. Tapi karena ada silent killer yang sering kita abaikan sebagai sepasang suami istri dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Apa itu? Apa itu? Nah, makanya ada beberapa contoh silent killer dalam rumah tangga. Ya, ada beberapa contoh silent killer dalam rumah tangga. Ada berapa, Kang? Ada 8. Kita kaji semuanya ya, biar kita paham 8-8-nya itu apa. Ayah bunda, yang pertama, contoh silent killer yang pertama dalam pernikahan atau dalam rumah tangga yaitu adanya silent agreement. Tuh, kayak bahasa Inggris, Kang. Ya sedikit-sedikit kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Jadi adanya silent agreement, silent diam, agreement persetujuan kan gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya gitu ya. Apa silent agreement? Diam total, tidak merespon dan menghindari kontak mata, ilpil, jenuh gua ngeliat dia, males gitu. Ada? Coba deh cek. Diam total, ngomong gak mau, curhat enggak, ditanya enggak ngerespon. Bahkan dia menghindari kontak mata, gak mau memandang. Nih silent killer yang disebut silent agreement. Ini silent agreement. Jadi silent agreement ini waduh. Ya, yang perlu dipahami, yang kita ketahui silent agreement ini diamnya dia total. Di saat keduanya berhenti bicara dan memberikan respon minimal, bahkan dia menghindari kontak mata, nggak mau gitu. Ya. Yang kedua, nih ciri-ciri silent agreement. Pengabaian. Kenapa pengabaian? Menunjukkan sikap acuh dan tidak peduli terhadap pasangan. Masa bodoh. Ya, masa bodoh. Lu gua. Sehingga mampu mengabaikan apa? Perasaan pasangan. Nyatanya dia nggak sayang lagi katanya ya. Dia udah berubah. Jangan-jangan dia punya selingkuhan kan gitu. Ini pengabaian menunjukkan sikap apa? Sikap acuh dan tidak peduli terhadap pasangan. Itu yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga dari silent agreement ini, yang ketiga adalah penolakan fisik. Contohnya, kenapa? Penolakan fisik ini udah terlalu jauh. Kenapa? Tidur terpisah dan menolak kontak fisik, ya. Udah jenuh, udah ilpil lain sebagainya, tidurnya udah misah. Bukan bisa ranjang ya, tidurnya udah gak bisa, udah gak mau campurin.
Ini justru dapat meningkatkan konflik keduanya. Ya, ini nih. Nih awal-awal silent killer nih. Ini salah satunya dari silent agreement ini. Kemudian yang keempat apa? Manipulasi emosional. Emosional membuat pasangan merasa bersalah atau bertanggung jawab atas apa? Atas masalah yang muncul. Ya, ini namanya manipulation emotional. Maksudnya yang keren ya. Jadi pasangannya ini merasa bersalah atau bertanggung jawab atas masalah yang muncul. Ya, dia yang salah dan dia. Jadi namanya manipulasi emosional. Yang kelima apa? Isolasi diri. Apa itu isolasi diri? Ini dari silent agreement ini ciri-cirinya adalah isolasi diri. Apa itu Kang? Cenderung menarik diri dan menjauh dari interaksi sosial. Ada anggapan apa bahwa tentang isolasi merupakan salah satu hukuman bagi pasangan ya. Udah nggak peduli, namanya isolasi diri, pengen menjauh ya, pengen ngejauh. Terus yang keenam ciri-cirinya itu menghindari komunikasi. Apa maksudnya ini Kang? Menghindari komunikasi dengan mengucilkan, tidak membalas pesan dan tidak menjawab telepon atau memblokir kontak sosial tanpa ada penjelasan di antara keduanya. Lagi telepon nanya, pengen nanya padahal tapi di reject. Teleponnya di reject sama dia. Ada pesan enggak dibalas, dicuekin begitu aja, ya. Terus ketika dia melihat handphonenya semua diblokirin kontak sosial tanpa ada penjelasan, tiba-tiba diblok aja gitu. Ini ciri-ciri silent agreement ya. Silent agreement aja udah begitu, pantas aja ya. Ini bahaya banget silent agreement, silent killer ini. Dari silent agreement aja udah banyak efeknya ini. Bagaimana tidak retaknya hubungan pernikahan gitu ya. Kemudian yang kedua, contoh silent killer yang kedua dalam pernikahan adalah silent societalizing. Apa itu Kang? Aduh, mungkin bingung bahasanya nih. Iya, silent socializing, berinteraksi diam-diam dengan lawan jenis. Misalnya apa? Melalui media sosial. Ini yang sedang fenomenal di antara hubungan suami istri yang disebut silent socializing ya. Dia berinteraksi diam-diam dengan lawan jenis. Dia chat dengan wanita lain, dia chat bukan dengan istrinya ya. Melalui mana? Melalui media sosial. Kita banyak kok ngedengar kasus-kasus ya, di koran, di televisi, di media sosial kan ya. Penyebab retaknya hubungan rumah tangga karena adanya silent socializing ya. Dia diam-diam tak tahu punya selingkuhan, ketika mati blek aja didatengin punya dengan seorang wanita dengan 2 anak. Ayo, nih silent socializing. Gimana Kang? Saya pernah ya, ada klien cerita kayak gitu ya. Masya Allah, diam-diam ya, dia chattingan dengan bukan muhrimnya, dia chattingan dengan lawan jenisnya. Ini juga bisa menghancurkan silent socializing ya. Insya Allah, ya Allah, segitu berat bahayanya silent killer ini dalam pernikahan. Ini baru 2 loh yang saya sebutkan ya. Tadi silent agreement, kedua silent socializing ya. Ini diam-diam dia chattingan, diam-diam dia booking loh ya. Aduh, insya Allah luar biasa sekali. Apalagi sekarang ya, banyak wanita-wanita yang Masya Allah. Semoga kita terhindar ya dari silent socializing. Jaga doa, angkat. Ya Allah lindungi suamiku, ya Allah lindungi istriku. Doa. Doa itu penting untuk menjaga. Kalaupun itu terjadi, serahkan sama Allah, gitu kan? Ya, ini socializing. Yang ketiga adalah silent night. Kita kayaknya memang lagi bener belajar bahasa Inggris ya, sambil belajar bahasa Inggris ya, biar sedikit paham lah. Jangan ke
yang kita pahami aja, tapi kita perlu nih refreshing ya. Silent night. Night malam, silent malam. Wah, diem malam-malam. Gitu kan? Hah? Silent night. Apa itu silent night? Seperti tadi yang saya buka kajian ini. Tidak ada obrolan atau pillow talk. Pillow talk bahasa kerennya. Ya, baru tahu kan? Iya. Pillow talk. Pillow mah yang saya tahu Kang bantal. Iya, talk. Bicara sama bantal Kang. Iya. Ya, pillow talk. Jadi kalau bahasa kerennya pillow talk, yang ngobrol sebelum tidur malam. Ini juga jadi bagian dari silent killer tuh yang tadi saya bawa di awal ya. Suaminya mau tidur, istrinya tidur. Kalau udah di tempat tidur tuh harusnya handphone itu ditaruh. Mana mau taruh Kang? Laki tidur duluanan. Iya juga Kang. Istrinya juga udah ngorok duluanan. Mana mau ngobrol. Ya nggak ada yang dimain-mainin kecuali handphone gitu kan. Ya, jadi istilah kerennya itu pillow talk, ya bahasa kerennya. Sebelum tidur, refleksi, ya ada masalah apa tanya bininya, gitu, ya. Takutnya ada yang senyum-senyum aja nih, saya lagi mengkaji ini nih ya. Silent night, ya tidak adanya obrolan atau pillow talk, ya bahasa kerennya nih. Saya demen nih kalau lagi kaji terus ada bahasa-bahasa yang berbau Inggris gitu. Ya. Karena basic saya dari pemahamannya dari bahasa Inggris gitu. Jadi ini silent night. Ya, tidak ada lagi. Ya, boro-boro Kang suami saya mah pulang larut malam terus. Boro-boro mau pillow talk gitu kan. Ya. Kan enggak selamanya dia pulangnya malam kan. Nah, gitu. Itu yang ketiga dari yang 8 ya. Mudah-mudahan cukup waktunya nih ya. Ayah bunda. Nah, itu tadi yang ketiga. Silent night. Kemudian yang keempat. Contoh dari silent killer ini adalah silent scrolling. Apa itu silent scrolling Kang? Silent scrolling ini lebih sibuk scrolling handphone saat berduaan dengan pasangan. Ya. Coba dia sibuk gitu. Mudah-mudahan tidak. Tuh dibisikin sama pasangan saya tuh. Aduh. Tapi bukan artinya sering, bukan. Ya, artinya tuh dia aduh bener-bener deh. Ya. Artinya sekarang pasangan mengobrol gitu ya. Saya kebiasaan sendiri nih. Jangan-jangan ngerasa ya Kang. Ya pernah sih gitu kan. Wah, harus tertawa tuh pasangannya. Ya jadi coba kita pikir deh ya, saya jadi kebiasaan sendiri nih, mohon maaf. Saya lagi silent scrolling tuh, bisikin tuh. Jadi ya jadi saya kebiasaan sendiri ini, aduh. Ya. Kita kadang coba gitu enggak? Gitu enggak kita ya. Ya. Ya jadi jadi ketawa saya ya. Jadi cara enggak gitu ya, kita lebih sibuk scrollingnya. Dia mau ngobrol tapi kita scroll gitu ya. Aduh, ya Allah ampuni saya ya Allah. Ya. Jadi kedua pasangan sibuk dia ngobrol didengerin lo tahu. Ya. Ya jadi kayak gini nih ya silent scrolling. Pernah nggak ya coba deh cek, ayo cek coba deh ya. Pasangan kita dia lagi ngomong terus kita malah lebih sibuk apa yang mending yang dilihat apa gitu. Yang dilihat cuman di media sosial gitu. Nah udah ya itu scrolling silent scrolling ya. Kemudian yang kelima yaitu silent solidarity.
Apa sih silent solidarity ini? Silent solidarity ini frekuensi berkencannya berkurang. Ngajak jalannya nggak mau melulu diajakin jalan, pengen kesini nggak mau gitu. Pengen kesini nggak mau diajakin. Jadi kurang, berduaan tuh kurang gitu. Ya, diajak sini nggak mau, diajak sono nggak mau, ya. Lebih ini gitu. Hati-hati nih. Jangan-jangan gitu ya. Ini silent solidarity. Frekuensi berkencana. Nggak biasa aja. Dulu mah waktu pacaran, jangankan ini ya. Jangankan apa? Tiap minggu, bohong gitu kalau tiap minggu. Tiap hari kalau boleh mah didatengin, diajak tuh anak orang gitu kan. Kalau sebelum menikah tuh pacaran. Ya. Silent solidarity. Frekuensi berkencana udah kurang, udah jenuh. Jenuh dengan apa? Persoalan hidup, ekonomi, masalahan bisa jadi gitu ya. Ini silent solidarity. Kemudian yang keenam ada silent spending. Silent spending ini diam-diam menggunakan uang di luar budget keluarganya. Ada. Coba silent spending. Diam-diam menggunakan uang di luar budget keluarga. Pak udah tahu ini uang dipos-posin buat bayar buat cicilan begitu, tapi dia make di luar dari yang sudah dianggarkan, dana tak terduga nih kalau sebutnya ya. Silent spending. Kemudian yang ketujuh, silent slots ya. Silent slots ya. Apa itu? Pembagian tugas rumah tangga yang enggak adil. Ya, itu. Yang kedelapan, silent treatment. Apa ini Kang silent treatment? Semuanya berbau bahasa Inggris. Silent treatment, perlakuan diam atau penolakan untuk berkomunikasi secara verbal dengan pasangan ya. Diam, nolak. Udah sono gitu kan. Perlakuan diam nih kepada pasangan nih. Nih silent treatment ya. Itu silent treatment ya. Kenapa? Dalam bahasa psikologi, psikolog Iswanto Saputro MPSI menyampaikan, dia berpesan ya, dalam buku yang saya pernah baca, bahwa silent treatment ini merupakan pola komunikasi yang bersifat pasif agresif. Ya, timbul karena mereka menganggap silent treatment ini adalah solusi tepat mengatasi amarah, kecewaan, kesedihan, dan di saat suami istri tidak memiliki kepercayaan diri lagi setelah menyelesaikan konflik ya. Ada ketika suaminya selingkuh gitu, dia lebih baik diam, tidak banyak ngobrol. Nah ini yang disebut silent treatment, lebih untuk menjauh ya, nggak males gitu bawaan ngobrolnya ya, diam-diam ya, gitu. Ini itu kayak gitu ya, itu namanya silent treatment. Dia lebih mengatasi amarah kecewaannya dengan dia. Alasan kenapa? Tidak terbiasa memegang tanggung jawab yang berat, yang menghadapi, dia nggak bisa menghadapi kenyataan. Sehingga apa? Kondisi kenyamanan dalam mengatasi persoalan ya, dia lebih banyak apa? Dia lebih banyak menghindar, menjauh gitu. Ya. Jadi seperti ini. Ini yang disebut silent treatment. Udah, itu ada 8 ya. Dari silent agreement sampai silent treatment. Mudah-mudahan atau jangan-jangan gitu, kita ada di sini diantaranya nih ya. Di antara 8 ini ada di antara yang kita ya. Kenapa saya bilang silent killer ini begitu bahaya? Kenapa? Tadi karena dia bekerja diam-diam tanpa disadari oleh kedua pihak. Ini garis bawahi. Karena dia bekerja diam-diam tanpa disadari oleh kedua pihak. Coba deh gini, sekarang ngobrol sama pasangan kita, pasanganmu, apa yang ia katakan coba ya, gitu. Itu ya. Jadi kenapa silent killer ini begitu bahaya? Yaitu karena dia bekerja diam-diam tanpa disadari oleh kedua pihak. Ini silent ya killer ya, bahaya sekali kan? Iya, tanpa disadari. Nah kemudian Kang, ada nggak sih cara mengatasinya, tips gitu Kang ya? Ada, tenang.
nanti ada. Sedikit aja ya kita kaji ya. Tipsnya ada ya. Kita kaji tipsnya yaitu gak usah perlu khawatir kalau ini gak bisa dilewati. Pasti ada. Setiap obat, setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Dan itu Allah yang bilang ya, mahroja, jalan keluar ya. Jadi kayak gitu. Bisa dicegah Kang? Bisa. Saya bilang bisa. Kenapa? Satu, bagaimana? Tips yang pertama. Tips yang pertama adalah untuk mencegah silent killer adalah jaga komunikasi yang terbuka dan jujur. Itu aja. Bicarakan segala hal dengan pasangan, jangan sembunyi-bunyi. Ya, jangan ada yang ditutup-tutupi, baik suka maupun duka ngomong. Dengarkan pendapatnya dan coba untuk saling memahami. Memahami pasangan kita, jujur. Faktor terjadinya perselingkuhan karena kebohongan. Enggak mau jujur sama pasangan. Kalau jujur nggak dikasih Kang, iya emang kalau jujur siapa yang mau dimadu kan gitu, ya. Siapa yang mau diduakan kan gitu, ya. Makanya tadi kan nanya, silent killer ini bisa dicegah, bisa saya bilang kan, bisa ya. Yang pertama jaga komunikasi yang terbuka dan jujur, cerita apa adanya, suka duka bersama, itu yang pertama. Yang kedua adalah tumbuhkan rasa saling percaya. Kepercayaan adalah kunci dari hubungan yang sehat. Bersikap jujur dan terbuka kepada pasangan. Ya, Kang, setiap pasangan pasti akan diuji, Kang. Bener, setiap pasangan akan diuji. Ya itulah. Ya, saya punya sahabat. Dulu istrinya percaya sekali dengan dia. Ya. Sampai dia kemana nggak curiga. Tapi ketika suatu hari di handphonenya ada pesan dari seseorang dan wanita, maka seperti kaca yang retak, nggak bisa diperbaiki tapi retaknya kelihatan. Ini kenapa? Kepercayaannya hilang. Ya, tumbuhkan rasa, makanya tumbuhkan rasa saling percaya. Ya, kenapa dia berselingkuh? Kita cari tahu. Bukan karena tanya. Kalau nggak nanya kita nggak tahu. Males Kang, udah keburu males nanyanya. Bad mood. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Kenapa begitu? Jangan memaksakan kehendak kita pada pasangan. Belajar untuk menghargai perbedaan. Nggak harus sama ya. Karena bersatu itu adanya pelengkap, bukan sama. Ya, pelengkap bukan sama, makanya hargai perbedaan itu. Yang keempat adalah selesaikan masalah dengan kepala dingin. Jangan biarkan masalah berlarut-larut, bicara dengan pasangan dan cari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Jangan mengandalkan emosi yang ujung-ujungnya pulang ke rumah orang tua. Selesaikan dengan kepala dingin. Yang kelima, luangkan waktu berkualitas bersama. Sisihkan nih waktu kita untuk dia habiskan bersama pasangan. Meskipun hanya sebentar. Lakukan kegiatan yang menyenangkan bersamanya. Kayak masa-masa pacaran dulu gitu, ya. Kemudian yang berikutnya, tetapkan tujuan bersama. Diskusi tentang tujuan hidup, masa kita begini-begini aja kan gitu. Kemudian jangan ragu meminta bantuan. Jika kita merasa kesulitan mengatasi masalah dalam pernikahan, jangan ragu minta bantuan dari ahlinya. Seperti apa? Konsultasi kepada psikolog atau konselor pernikahan. Ya, ayah bunda, mudah-mudahan ini bisa membantu kita ya, dan memahami tentang apa itu silent killer dan bahaya, dan bagaimana tips mencegahnya. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini ya bisa mendatangkan begitu banyak manfaat. Jika ada yang ditanyakan, japri langsung, insya Allah saya jawab. Ya, saya tutup kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.